prinsipnya satu orang satu lembar, satu KTP satu lembar. Tapi proses pemesanannya melalui aplikasi yang namanya aplikasi Pintar. Jadi yang pertama masyarakat melakukan pemesanan penukaran melalui Pintar dengan alamatnya itu https://pintar.bi.go.id. Nanti ini akan kami share juga lewat Pak Andre ya, linknya. Setelah itu masyarakat akan melakukan verifikasi atau pengisian biodata, nomor induk NIK-nya, nomor KTP, nama, dan nomor telepon. Kalau ada email bisa dilengkapi dengan email. Setelah itu pada saat setelah kita melakukan verifikasi data, setelah disimpan, nanti aplikasi akan memverifikasi secara otomatis apakah nomor KTP ini sudah pernah terdaftar atau belum. Karena prinsip utama adalah satu KTP satu lembar uang, satu yang bisa ditukarkan. Jadi kalau misalnya masyarakat itu dia sudah pernah tukar menggunakan KTP-nya, besok lagi dia mau tukar lagi, tidak bisa. Secara sistem akan menolak, dia akan mereject seperti itu. Terus setelah itu masyarakat akan mengunduh bukti pemesanan. Kalau misalnya sudah diterima oleh aplikasi dan sudah diverifikasi, maka masyarakat akan mendapatkan bukti pemesanan dalam bentuk kode booking, ada kode bookingnya. Setelah dapatkan alamat kode booking pemesanan sesuai dengan tanggal yang sudah dipilihkan ditentukan oleh masyarakat itu tadi, dia akan mendatangi kantor Bank Indonesia untuk melakukan penukaran dengan membawa KTP asli sama bukti pemesanan tadi serta uang 75.000 untuk ditukarkan. Nah, itu untuk yang individu. Bagaimana dengan kolektif? Nah, kolektif ini memang sengaja kita buatkan supaya uang UPK 75 ini lebih cepat untuk didistribusikan ke masyarakat. Namun tetap persyaratannya tetap satu KTP satu orang. Jadi ini agak sedikit lebih memudahkan sehingga masyarakat tidak terlalu banyak numpuk di Bank Indonesia. Karena satu hari kalau individu kita hanya membatasi 300 penukar per hari. Sementara kalau kolektif terbuka, silakan mau berapapun silakan ajukan untuk pemesanannya. Tapi minimal 17 orang per satu kali pemesanan. Nah, untuk kolektifnya itu ada beberapa persyaratan, yaitu yang pertama ada surat permohonan dan surat pernyataan serta daftar nama pemesanan, dan ini semua bisa di-download di aplikasi tadi, aplikasi Pintar. Jadi setelah nanti Bapak Ibu bisa download dari aplikasi Pintar itu, setelah isi formulir surat permohonannya, setelah ditandatangani berkas itu bersama dengan daftar nama pemesan bisa di scan dan di email ke alamat hotline penukaran UPK di Kupang, yaitu upk75_kupang@bi.go.id. Dan ini juga nanti sebentar kita akan share juga untuk proses penukaran kolektifnya. Nah, kalau pertanyaan ini masih terbatas kepada mitra strategis, tetapi yang tadi Bapak juga sudah sampaikan bahwa tidak hanya terbatas ke mitra, tapi kepada seluruh masyarakat juga bisa menukarkan secara kolektif. Terus ada perkumpulan, ada lembaga ataupun instansi, itu semua juga bisa melakukan penukaran secara kolektif. Nah, perkumpulan ini seperti kalau kita lihat ya perkumpulan arisan lah, ataupun mungkin ada persatuan renang atau pelari, itu kan ada juga perkumpulan-perkumpulan seperti itu. Dan itu juga bisa diajukan secara kolektif untuk melakukan penukaran UPK 75. Tapi tetap syaratnya yang bersangkutan belum pernah memesan secara individu. Nah, seperti itu. Jadi setelah dokumen-dokumen ini dilengkapi, di email ke alamat email hotline, maka PIC atau petugas kasir dari Bank Indonesia akan memverifikasi melalui aplikasi Pintar. Jadi data-data itu juga akan kita masukkan lagi ke aplikasi Pintar untuk memverifikasi finalnya, apakah list nama-nama ini bisa dilakukan penukaran atau tidak. Seperti itu. Nah, setelah diverifikasi oleh aplikasi akan keluar bukti pemesanan. Nah, bukti
bukti pemesanan yang sudah jadi ini juga akan kita forward lagi ke PIC yang melakukan proses input tadi, ke PIC dari perkumpulan ataupun mungkin daripada individu-individu yang melakukan penukaran secara kolektif. Setelah disampaikan ke PIC-nya itu, PIC-nya berdasarkan surat pemesanan itu nanti dia akan datang ke Bank Indonesia berdasarkan tanggal penukaran dengan membawa dokumen-dokumen asli yang tadi sudah ditandatangani. Berikut juga dengan fotokopi KTP daripada pemesan. Seperti itu. Nah, kalau untuk individu ini agak sedikit berbeda. Yang melakukan penandatanganan surat permohonan itu RT atau RW. Jadi kayak contoh mungkin mama rumahnya di Fontaine misalnya, seperti itu. Itu bisa melakukan pengajuan permohonan secara individu tapi kolektif 17 orang yang ada di wilayah misalnya RT 12 seperti itu atau RW 4. Jadi kumpul 17 orang semua di situ sama-sama yang belum pernah melakukan penukaran, silakan. Jadi kita mengakomodir seperti itu. Nanti yang tanda tangan formulir itu adalah ketua RT atau itu 17 orang. Mau lebih dari itu silakan, tidak masalah. Seperti itu. Jadi lebih dipermudah melalui penukaran kolektif. Nah, sementara sekarang ini kita penukaran secara individu baru sampai tanggal 30 September dan sudah penuh. Nah, itu yang sudah penuh, tidak ada lagi. Nah, itu yang memang sudah dikeluhkan oleh banyak masyarakat. Wah, Pak, kita mau masuk pesan lagi tidak bisa. Nah, jadi ini ada satu mekanisme yang supaya masyarakat juga lebih leluasa bisa melakukan penukaran melalui kolektif individu, bisa melalui kolektif perkumpulan, bisa melalui kolektif instansi atau lembaga. Nah, perkumpulan instansi ataupun lembaga itu tidak menutup kemungkinan hanya pegawai. Silakan mau masukkan keluar situs, silakan, kita tidak membatasi. Jadi itu nanti yang penting minimal 17 orang. Mau sebanyak-banyak 100-200 orang dalam satu list, silakan. Nanti diajukan, kita akan mengakomodir. Oke, mungkin untuk mekanisme penukaran